Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, sekarang bertepatan kita bertemu di kelas 9 ya. Materi yang akan kita bahas masih dalam materi bab 1, yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, sudah sama ke poin C atau poin B. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Ini ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini nanti ada beberapa bagian. Yang pertama, Pancasila ini akan diwujudkan dalam bidang politik sama hukum. Terus yang kedua, ini adalah nanti diwujudkan dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, bidang sosial budaya. Dan yang keempat, ini nanti dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selengkapnya bisa kalian buka pada LKS ya, halaman 14 gitu ya. C. Perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Itu ada 4 poin sampai pertahanan dan keamanan. Ya, untuk yang pertama, bidang politik dan hukum. Ya, bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum ini nanti dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ini adalah bidang kehidupan politik, dan yang kedua di bidang ketatanegaraan, dan yang ketiga bidang hak asasi manusia, dan yang keempat bidang hukum. Ya, langsung ya. Maksud dari bidang kehidupan politik ini maksudnya adalah Pancasila ini diwujudkan dalam tatanan politik. Ya, yang namanya negara itu pasti ada politik. Kalau tidak ada politik, negara itu akan semrawut, atau kalau lurus ya lurus terus seperti jalannya malaikat itu ibaratnya. Kalau nggak berpolitik ataupun sebaliknya, bahkan bisa sampai hancur atau bobrok, istilahnya kayak gitu. Jadi negara itu penting memiliki yang namanya politik, bidang politik. Politik itu apa? Ya, politik itu adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, gitu maksudnya. Jadi yang mengolah negara itu nanti bisa di bidang kenegaraannya, pemerintahannya, pemimpinnya, wakil-wakilnya, seperti itu. Itu yang dalam kehidupan politik. Nah, adanya politik ini dimaksudnya seperti contoh adanya partai politik. Kalian pasti tahu ya adanya partai politik atau parpol. Sekarang itu udah banyak sekali ya. Bahkan ini mungkin nanti kalian kalau sudah dewasa, kisaran umur 17 ini sudah bisa ikut andil dalam pemilihan umum. Nanti kalian akan tahu mana sih itu partai-partai politik ya. Nah, adanya partai politik ini berkembang ini sesuai dengan keadaan zaman yang sudah dari dulu itu sudah ada, namun masih sedikit, dan sampai sekarang ini bahkan lebih banyak. Nah, itu karena adanya politik atau partai politik, kalau sekarang sudah diwakilkan dengan partai politik ya. Dengan adanya partai politik ini membuat suatu organisasi, di mana di dalamnya ini mampu melahirkan beberapa tokoh yang sangat berpengaruh dalam negara ini. Seperti halnya tokoh-tokoh dahulu seperti partai politiknya ada PDIP,
Demokrat, terus Golkar, PKB dan lain sebagainya. Itu dari beberapa partai politik ini eh, banyak sekali menyumbang tokoh-tokoh yang nanti bisa mempengaruhi atau bergerak eh, meneruskan jalannya negara ini, ya seperti itu. Itu salah satu contoh di kehidupan politik. Nah, dari perwujudan Pancasila ini diharapkan perwujudan Pancasila di bidang politik ini diharapkan nanti orang yang muncul dari organisasi politik ini bisa membuat pemimpin yang bersih dari perilaku koruptif yang akhirnya hanya akan merusak bangsa Indonesia maupun politik transaksional dan politik belah bambu atau politik yang serah jabatan dengan menggunakan uang, membeli jabatan dengan uang, atau politik yang mengalahkan sebelah pihak dengan menginjak-injak dan sebagainya. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya, yang kedua ini ketatanegaraan. Ya, ketatanegaraan, nilai Pancasila ini mewujud dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, dan lain-lain. Nah, jadi dengan adanya lembaga ini membantu mengatur jalannya roda hukum yang ada di negara. Yang ketiga, di bidang hak asasi manusia. Ya, nilai-nilai Pancasila yang menghargai kemanusiaan demikian tinggi menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang menurut bangsa Indonesia berdasar pada nilai satu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Nah, ya, jadi nilai-nilai Pancasila ini mampu meresap kepada manusia sehingga melindungi hak-hak asasi manusia. Jadi hak yang dimiliki oleh manusia atau bangsa warga negara Indonesia ini dilindungi oleh Pancasila. Selanjutnya ini adalah masuk dalam bidang hukum atau sistem hukum yang baik ini mampu membentuk masyarakat yang harmonis, yang aman, terkendali, dan lain sebagainya. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia ini wujud dari pengembangan nilai-nilai Pancasila. Yang mengatur hukum ini adalah lembaga-lembaga tadi seperti dewan-dewan perwakilan dan lain sebagainya. Terus lanjut. Sekarang masuk dalam bidang ekonomi ya. Yang pertama, ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwasanya perekonomian ini disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Terus cabang produksi penting yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua sumber alam yang ada di negara ini diolah oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyat. Dan yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokratis. Ya, ini dalam bidang perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Ya, pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah
yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menghindari sikap feodal, eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, yang namanya budaya atau ilmu pengetahuan ini selalu berkembang. Kita tidak bisa menolak di Indonesia ini sudah banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk, seperti halnya contoh budaya Barat, budaya ke Timur Tengahan. Ini banyak sekali yang masuk. Adanya qasidah, adanya berjanji, rebana, terus adanya sistem pendidikan, sistem kemiliteran. Ini banyak sekali contoh-contoh budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia. Budaya-budaya ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila tidak sesuai dengan Pancasila, ini akan ditolak. Apabila sesuai dengan Pancasila, ini akan diterima dan berlaku sampai sekarang. Lanjut, bidang pertahanan dan keamanan. Jadi perwujudan nilai-nilai Pancasila ini juga masuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi setiap warga negara ini memiliki hak dan kewajiban ini ya, memiliki hak dan kewajiban apabila contohnya ada penjajah lagi, contoh aja ya, ada penjajah lagi nih masuk ke Indonesia. Ini meskipun warga negara ini tidak disuruh untuk membela, tanpa disuruh, ini sudah memiliki hak dan kewajiban untuk membela. Jadi boleh mengusir penjajah itu. Ini juga terdapat dalam pasal 30 yang menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sama ini ya. Jadi ada pembajak, ada penjajah, perampok dan sebagainya yang ingin merusak kenegaraan. Ini warga negara tanpa disuruh ini sudah memiliki hak dan kewajiban membela negara Indonesia. Boleh ini diusir. Contohnya ada sekelompok yang ingin mendirikan negara di dalam negara Indonesia. Ini nggak boleh. Ini warga negara yang tahu ini boleh memperingatkan dan mengusir supaya tidak berjalan. Itu maksudnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan tulis komen atau bisa langsung WA ke nomor saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.